Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat M2N, jumpa lagi di video kali ini. Saya akan melanjutkan membahas soal-soal asam basa untuk kimia kelas 11. Kita langsung saja ke nomor 6. Suatu basa lemah XOH mempunyai pH sama dengan 11 plus log 4 Kb XOH sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 5, maka konsentrasi basa lemah tersebut adalah, oke, kita tulis dulu. Yang diketahui di sini adalah pH sama dengan 11 plus log 4 Kb sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 5. Yang ditanya adalah konsentrasi basanya atau Mb. Yang pertama kita cari dulu pOH, yaitu dengan cara 14 dikurang pH, dimana pH-nya adalah 11 plus log 4, berarti pOH sama dengan 14 dikurang 11 plus log 4. 14 dikurang 11 itu 3, lalu min dikali plus log 4 itu min log 4. Lalu kita ubah menjadi bentuk min log 4 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, dari mana minus 3 ini? Dari depan sini. Jadi 3 sini pindah ke pangkat. Seperti itu. Kalau di sini 4, ya berarti di sini menjadi minus 4. Kalau di sini 5, berarti menjadi minus 5. Seperti itu. Nah, berikutnya berarti kita bisa menemukan konsentrasi OH-nya, yaitu ini adalah sebagai konsentrasi OH-nya. 4 kali 10 pangkat minus 3 itu adalah konsentrasi OH-nya. Karena kita mau cari konsentrasi basa atau Mb, kita menggunakan rumus OH- sama dengan akar Kb kali Mb. Karena di sini basanya adalah basa lemah. Jadi rumus OH-nya yang kita gunakan adalah akar Kb kali Mb. Untuk menghilangkan akar berarti kedua ruas kita kuadratkan, maka OH- ini kita kuadratkan dan ruas kanan kita kuadratkan sehingga akarnya hilang, menjadi OH itu 4 kali 10 pangkat min 3 kita kuadratkan sama dengan Kb 1,6 kali 10 pangkat min 5 dikali Mb. Maka untuk mencari Mb berarti 1,6 kali 10 pangkat min 5 pindah ke ruas kiri, menjadi dibagi 1,6 pindah ke ruas kiri, seperti itu. Atau kita tulis Mb sama dengan 16 kali 10 pangkat min 6, dari sini 4 pangkat 2 itu 16, 10 pangkat min 3 dikuadratkan menjadi min 3 kali 2, jadi pangkatnya min 6. Kemudian dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 5. 16-nya dibagi dengan 1,6 itu adalah 10. Lalu 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 5, berarti pangkatnya dikurang menjadi 10 pangkat min 1. 10 dikali 10 pangkat min 1 itu adalah 10 pangkat 0 atau sama dengan 1. Jadi jawaban untuk nomor 6 adalah E. Baik, kita lanjut untuk nomor 7. Di sini di soal nomor 7, asam HX 0,1 molar mengalami ionisasi 1%. Nilai tetapan ionisasi HX adalah, diketahui alfanya adalah 1% atau 0,01 atau sama dengan 10 pangkat min 2. Kemudian konsentrasi asamnya adalah 0,1 atau 10 pangkat min 1 molar. Yang ditanya adalah tetapan ionisasi HX atau Ka. Kita gunakan rumus alfa sama dengan akar Ka per Ma. Atau untuk menghilangkan akar berarti alfanya kita kuadratkan, maka di ruas kanan kita kuadratkan, akarnya menjadi hilang. Nah, kita mau cari Ka, berarti tinggal kita kali ya, jadi Ma pindah ke ruas kiri, jadi dikali alfa kuadrat dikali Ma, atau kita bisa menulisnya Ka sama dengan alfa kuadrat dikali Ma. Tinggal kita masukkan nilainya, alfa ada 10 pangkat min 2 kita kuadratkan dikali Ma nya adalah 10 pangkat minus 1,
lalu 10 pangkat minus 2 dikuadratkan menjadi 10 pangkat minus 4 dikali 10 pangkat minus 1, jadi hasilnya 10 pangkat minus 5. Kita lanjut ke nomor 8. Baik, nomor 8, hasil pengujian larutan dengan beberapa indikator adalah sebagai berikut. Yang pertama ada indikator metil merah, ada fenol, ada bromtimol. Sini ada rank pH-nya, kemudian ada perubahan warnanya dan hasil pengamatan. Yang pertama, di sini metil merah diuji dengan metil merah, maksudnya larutan tersebut berwarna jingga. Jadi cara menentukannya kita buat dulu, misalnya ini yang metil merah. Metil merah di sini ranknya adalah dimulai dari 4,2 sampai 6,3 gitu ya. Nah, warna jingga berarti itu di antara merah dan kuning ya, berarti di antara 4,2 dan 6,3 pH-nya. Berarti yang kita arsir adalah berarti ini. Gitu ya. Yang kedua, ketika larutan diuji dengan fenol, itu kita tulis dulu di sini fenol. Ranknya itu fenol 8,3, berarti di sebelah kanannya 6,3, berarti sekitar di sini misalnya 8,3 sampai 10,0. Nah, dia ketika diuji fenol itu tidak berwarna. Nah, tidak berwarna kan di sini. Ini yang dilihat. Bisa dipahami ya? Berarti dia ngarsirnya itu ini 8,3-nya yang sebelah arahnya ke kiri. Gitu. Yang ketiga, bromtimol. Berarti ini kita tulis dulu ranknya bromtimol itu 6,0. Jadi di sini 6,3, berarti 6,0 agak ke kiri sedikit. Misalnya di sini 6,0 lalu sampai 7,6. 7,6 berarti di sini ya, sebelum 8,3. 7,6. Katanya kalau diuji dengan bromtimol itu hasil pengamatannya warnanya kuning. Kuning itu berarti yang ini ya, masuknya berarti yang dilihat 6,0 ya, berarti ngarsirnya yang ke kiri 6,0. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita lihat dari ketiga indikator ini mana yang kena arsir semuanya. Kita lihat, berarti kita ambil garis ya, ini nah, berarti ini yang kena arsir semuanya ya. 4, berarti ini kena semuanya ya di area sini. Seperti itu ya. Berarti jawabannya adalah ini kan titiknya 4,2. Terus ini berarti sampai 6,0. Berarti pH-nya adalah antara 4,2 dan 6,0. Berarti jawabannya adalah C, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke nomor 9. Oke, ini sama ya, mirip ya dengan nomor 8 tadi. Kita lihat di sini ada indikatornya MO, MM, BTB dengan PP. Kemudian ini adalah perubahan warna dari larutannya. Perubahan warna dari indikatornya ya, trayeknya. Kita lihat larutan X jika diuji indikator MO, kita langsung tulis saja ya, MO yang pertama. Kita tulis lagi kayak tadi, dia trayeknya 3,1.
Kita tulis misalnya di sini 3,1, 3 ya. 3,1 sampai 4,4. 4,4. Kita lihat ketika diuji dengan indikator MO, larutannya menjadi berwarna kuning. Ya. Berwarna kuning berarti yang kita lihat ini kan gini, ini 3,1 itu yang merah, 4,4 kuning. Kalau dia diuji dengan MO warnanya kuning, berarti yang kita lihat 4,4-nya. Terus ini berarti arahnya ke kanan gitu. Yang diarsir. Yang kedua dengan M ya, kita sesuai ini aja nulisnya, tabel dari indikatornya. MM itu ringnya atau trayeknya 4,4 sampai 6,2. Kemudian hasil pengamatannya atau hasil ujinya ketika dengan MM nih berwarna jingga. Nah, kalau jingga itu kan warnanya berarti bukan merah, bukan kuning. Berarti di antara merah dan kuning, di antara merah dan kuning. Berarti ya ini di antara 4,4 dan 6,2 yang kita seperti itu. Berikutnya BTB. BTB itu ringnya 6,0, berarti sebelum 6,2 kita anggap misalnya di sini ya. Terus dengan 7,6 berarti di sini misalnya setelah 6,2 ini 6,0, ini 7,2. Ketika diuji dengan BTB ya, dia berwarna kuning juga ya, tadi MO sama BTB diuji menghasilkan warna kuning. Kita lihat BTB kuning. Nah, berarti lihat kuning sini, berarti yang 6,0 yang dilihat gitu. Berarti arahnya ke kiri. Seperti itu. Yang terakhir dengan PP. PP ringnya 8,3. Berarti di sini ya 8,3 sampai 10,0. Dia menghasilkan warnanya dengan PP itu tidak berwarna, berarti yang dilihat ini tidak berwarna, berarti yang 8,3. Berarti arahnya ke kiri. Nah, tinggal dicek mana yang terkena arsir keempatnya. Berarti ini dari 4,4 terus ini ya. Nah, berarti antara 4,4 sampai 6,0 yang terkena arsir semuanya. Berarti jawabannya adalah E, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10, 2 liter air murni ditetesi dengan larutan NaOH 0,2 molar, sehingga pH larutan menjadi 11. Jika 1 tetes larutan sama dengan 1/20 ml, jumlah tetesan NaOH adalah, baik, di sini diketahui pH-nya adalah 11, kemudian ini adalah konsentrasi awalnya 0,2. Diketahui juga 1 tetes itu adalah 1/20 ml. Kemudian diketahui juga volume air 2 liter atau 2 kali 10⁻³ ml. Ditanya jumlah NaOH yang ditambahkannya berapa. Mari kita jawab. Nah, kita tulis dulu dari reaksi ionisasinya, yaitu NaOH Na+ plus OH-. Maka B-nya bisa kita tahu yaitu sama dengan 1. Jadi kita lihat koefisien dari OH-nya. Ya, di sini kan nggak ada angka, itu berarti sama aja 1. Seperti itu.
Kemudian pOH-nya bisa kita hitung 14 dikurang pH, pH-nya 11 berarti sama dengan 3 pOH-nya. Kemudian pOH itu bisa kita tulis bentuknya menjadi min log ya. Ini tidak ada kurung sikunya ya, pOH saja. pOH min log. Nah, kalau 3 berarti menjadi 10 pangkat min 3. Kalau dia di sini 4 berarti menjadi 10 pangkat min 4 gitu ya. Berarti OH minnya adalah yang ini, 10 pangkat min 3-nya sebagai OH min. Bisa dipahami ya. Jadi OH minnya adalah 10 pangkat min 3 atau 0,001 molar setelah diteteskan. Nah, kita cari M2-nya atau konsentrasi setelah diteteskan. OH min kita cari dengan rumus B kali M2. Karena di sini adalah basa kuat. Jadi menggunakan rumusnya B kali M. OH minnya sudah diketahui, sudah kita hitung tadi ya, ini 10 pangkat min 3. B-nya adalah 1 dikali M2. Maka M2 itu adalah satunya pindah ke rows kiri, berarti 10 pangkat min 3 dibagi 1. Jadi 10 pangkat min 3 M2-nya atau 0,001 molar. Lalu kita masuk ke dalam persamaan pengenceran. V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. V1 adalah volume awal ya. Kemudian V2 adalah volume setelah diteteskan atau volume akhir. V1-nya tidak diketahui. V2 itu adalah berarti volume air ditambah volume awal. Gitu. Jadi kita masukkan nilai yang sudah kita dapat. V1 belum tahu. M1 itu tadi 0,2 diketahui di soal. Kemudian V2 itu adalah volume air. Volume air tadi 2000 mili ditambah volume awal. V1 tetap nulisnya karena belum diketahui. Jadi 2000 plus V1 itu adalah V2-nya. Dikali M2, M2 tadi kita dapat yaitu 0,001. Kemudian di sini berarti tinggal kita kali menjadi 0,2 V1 sama dengan 2. 2 dari mana? 2000 dikali 0,001 menjadi 2 plus V1 dikali 0,001 menjadi 0,001 V1. Nah, ini kita pindah ruas 0,001 V1, pindah ruas ke ruas kiri berarti dikurang 0,2 V1 dikurang 0,001 V1. Hasilnya 0,199 V1 sama dengan di ruas kanan tinggal angka 2. Lalu V1-nya berarti 2 dibagi 0,199 sama dengan kalau kita bulatkan menjadi 10 mili. Jadi jumlah tetesnya adalah 10 dibagi 1/20. Seperti itu. Hasilnya adalah 200 tetes. Itu jawaban untuk nomor 10. Ya, jadi jawabannya adalah 20 tetes yaitu 20 tetes, 200 tetes ya. Jawabannya adalah C. Baik, kita lanjut ke nomor 11. Nomor 11, asam H 0,2 molar jika ditetesi indikator universal akan memberikan warna yang sama dengan HCl 0,002 molar yang ditetesi dengan indikator yang sama. Nilai Ka asam Ha tersebut adalah, oke, kita tulis dan ketahui massa asam dari Ha adalah 0,2 molar. Konsentrasi ya. Konsentrasi asam dari Ha adalah 0,2 molar. Konsentrasi asam HCl adalah 0,002 molar. Yang ditanya adalah Ka. Kita lakukan dulu reaksi ionisasinya, ya dari HCl adalah H+ plus Cl-, maka A-nya itu adalah 1. Dari mana A itu sama dengan 1? Dilihat dari koefisien H+-nya.
ya adalah 1. Kemudian konsentrasi HCl ya, H plus dari HCl adalah H rumusnya A kali Ma. Kenapa ini pakai A kali Ma? Karena HCl adalah asam kuat. A-nya kita sudah tahu tadi 1, kemudian Ma-nya HCl adalah 0,002. Tinggal kita kali menghasilkan 0,002 molar. Nah, karena dibilang tadi hasil yang warnanya sama antara Ha dengan HCl, berarti konsentrasi H plus dari HCl itu akan sama dengan konsentrasi H plus dari Ha. Seperti itu ya. Nah, karena Ha adalah asam lemah, kenapa tahu asam lemah? Karena di sini yang ditanya Ka ya. Jadi kalau punya Ka itu berarti termasuk asam lemah gitu. Jadi yang kita pakai rumus H plusnya adalah akar Ka kali Ma. Seperti itu ya. Tinggal kita hilangkan akar, berarti kita kuadratkan. Di sini H plusnya kita kuadratkan ya. Jadi nulis masukin angkanya, H plusnya 0,002 dikuadratkan. Lalu Ka dikali 0,2, Ma-nya 0,2, si Ha ya. Ini 0,2. Jadi tinggal kita hitung, maka Ka-nya adalah 0,002 pangkat 2 dibagi dengan 0,2. Hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat minus 5. Atau jawabannya adalah B. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 12. Nomor 12, nilai pH larutan basa lemah LOH 0,1 molar yang mempunyai nilai Kb 1 kali 10 pangkat minus 5 adalah, diketahui Mb-nya adalah 0,1 ya, konsentrasi basahnya 0,1 molar atau 10 pangkat minus 1 molar, kemudian Kb-nya 1 kali 10 pangkat minus 5, ditanya adalah pH. Maka kita cari dulu konsentrasi OH minnya menggunakan rumus akar Kb kali Mb ya, karena di sini basah lemah. Jadi yang digunakan rumus OH minnya adalah akar Kb kali Mb. Kita masukkan nilai yang diketahui, Kb-nya adalah 1 kali 10 pangkat minus 5, Mb-nya adalah 10 pangkat minus 1. Jadi hasilnya adalah 10 pangkat minus 6. Atau akar dari 10 pangkat minus 6 berarti tinggal pangkatnya kita bagi 2 ya, kalau kita mau cari akar dari 10 pangkat minus 6. Jadi 10 pangkat minus 3. Maka POH-nya bisa kita tulis dengan bentuk min log OH min. OH minnya adalah 10 pangkat minus 3. Berarti min log 10 pangkat minus 3. Min log 10 pangkat minus 3 itu adalah 3. Seperti itu. Jadi cara mengubahnya tinggal kita lihat pangkatnya saja. Jadi pH sama dengan 14 min log POH. POH itu adalah tadi 3, berarti pH-nya adalah 14 dikurang 3 sama dengan 11. Maka jawabannya adalah D. Untuk menetralkan 20 ml larutan H2SO4 0,2 molar, diperlukan larutan NaOH 0,2 molar sebanyak, kita tulis dulu yang diketahui adalah volume H2SO4 20 ml, konsentrasi H2SO4 0,2, konsentrasi NaOH 0,2 molar. Kemudian ditanya volume NaOH. Untuk menetralkan atau dalam penetralan itu berarti si molnya H plus sama molnya OH min itu sama ya. Itu syaratnya. Mol di sini N itu mol, NH plus itu sama dengan NOH min. Nah, yang bisa kita cari adalah si molnya H2SO4, yaitu mol rumusnya konsentrasi atau M dikali volumenya. M-nya adalah 0,2 ya, H2SO4 dikali dengan volumenya 20 ml. Jadi molnya si H2SO4 adalah 4 milimol. Ya, karena di sini mililiter, jadi hasilnya milimol. Berarti bisa kita tulis reaksi ionisasinya terlebih dahulu H2SO4 menjadi 2H plus SO4 2 min. Tadi kan 4 mol ini adalah molnya H2SO4. Nah, karena di sini
2H plus ya, koefisiennya 2, maka perbandingan mol itu kan sama dengan perbandingan koefisien. Jadi kalau di sini 1 koefisiennya 4 mol, 4 milimol, maka kalau di sini koefisiennya 2 berarti 2 kalinya 8 milimol, seperti itu. Nah, tadi kan syaratnya untuk penetralan adalah molnya H plus itu sama dengan molnya OH min. Berarti molnya H plus itu sama dengan 8 milimol, itu adalah sama dengan molnya OH min gitu. Nah, NaOH kalau kita tulis reaksi ionisasinya adalah Na plus plus OH min. Nah, di sini OH minnya berarti 8 milimol karena koefisiennya sama, si OH min sama NaOH, berarti NaOH molnya juga 8 milimol. Bisa dipahami ya? Maka sudah diketahui nih molnya NaOH yaitu 8 milimol. Berarti untuk mencari volumenya kita gunakan rumus mol sama dengan M kali V. Berarti volume sama dengan mol NaOH dibagi molaritasnya. Molnya 8 mili tadi, kemudian molaritasnya 0,2. Berarti hasilnya adalah 40 ml atau yang E pilihannya. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 14. Untuk menetralkan 100 ml larutan HCl 1M diperlukan NaOH sebanyak, diketahui mRNaOH adalah 40. Kita tulis yang diketahui, volume HCl adalah 100 ml, molaritas HCl 1 molar, mRNaOH 40. Ditanya massa NaOH. Ini penetralan lagi, berarti molnya H plus itu harus sama dengan molnya OH min. Ya, molnya HCl bisa kita cari dengan cara M kali V, yaitu molaritas kali volume. Molaritasnya adalah 1, kemudian volumenya adalah 100, berarti hasilnya 100 milimol atau 0,1 mol. Berikutnya kita tuliskan reaksi dari HCl, yaitu ionisasinya H plus plus Cl min. Nah, tadi kan yang kita dapat di sini adalah molnya HCl, yaitu 0,1. Kita tulis HCl, H plusnya juga berarti 0,1. Kenapa? Karena koefisiennya sama dengan HCl. Seperti itu ya. Kemudian NaOH, Na plus plus OH min. Ya, tadi kan molnya H plus sama OH min itu sama. Berarti OH min juga molnya 0,1 mol. Nah, si NaOH-nya juga berarti 0,1 mol. Kenapa? Karena sama koefisiennya NaOH sama OH min. Berarti bisa kita cari molnya NaOH adalah M per Mr ya. Cara rumus mol itu selain M kali V bisa juga M per Mr ya. Karena di sini kita mencari massa, maka yang kita gunakan rumus molnya adalah M per Mr. Maka untuk mencari M, Mr pindah ke ruas kiri tinggal dikali dengan molnya. Jadi massa sama dengan mol NaOH dikali Mr. Mol NaOH itu adalah 0,1 mol dikali 40 Mr-nya NaOH. Hasilnya adalah 4 gram. Jadi jawabannya adalah C. Cukup sampai di sini dulu. Nanti insya Allah kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.